Oke, selamat datang kembali di podcast Bualan Kopi. Kali ini kita kedatangan tamu. Beliau merupakan seleb kerumutan, yang mana kita tahu sebagai selama ini sebutan beliau tuh lebih dikenal dengan Wak Chai. Betul. Wak Chai ataupun juga Tung Kripit sih ya. Tung Kripit. Tung Itu Kripit. lagu-lagu favorit saya. Itu beliau tuh sering kalau ada acara kegiatan segala macam, beliau sering bawain lagu itu. Betul sekali. Makanya nama Tung Kripit itu melekat pada diri beliau. Betul sekali. Anak-anak kecil sangat bangga sama lagu-lagu saya. Apalagi ibu-ibu yang sudah tua, oke katanya. Memang luar biasa. Disitulah angkat saya kalau waktu saya pesta, di mana-mana pesta itu, saya sering sampai 5 kali nyanyi lagu Tung Kripit. Tung Kripit. Ciptaan Haji Roma Irama itu. Ciptaan Haji Roma Irama ya. Betul. Oke. Cuman kali ini kita tidak membahas tentang ranah itu. Betul. Kali ini kebetulan podcast Bualan Kopi ada tema baru, yaitu tema horor. Jadi kali ini kami ingin berbicara horor dengan beliau, yang mana beliau ini juga memiliki pengalaman-pengalaman mistis yang pernah beliau alami dan juga beliau saksikan. Sebelum masuk situ, kami pengen tahu profil Anda, pekerjaan Anda, bisa diceritakan? Oke. Pekerjaan saya di perusahaan, tapi di kontraktornya di Pertamina. Pertamina? Iya. Itu di jalan? Di apa? Eka. Jalan Eka ya? Eka, ya. Eka. Oke. Itu udah kerja udah berapa lama tuh Pak? Hampir 20 tahun. 20 tahun? 20 tahun. Udah lumayan lama tuh Pak ya? Untuk karyawan. Kebetulan juga beliau ini selain merupakan seleb kerumutan, beliau ini juga pernah mengalami kejadian mistis Pak ya? Betul sekali. Itu masih ingat tahun berapanya? Tahun 2017. 2017. Iya. Itu di Eka, di Kaju 1. Di Kaju 1. Iya. Buat teman-teman yang nggak tahu, Eka itu biasanya ataupun lebih dikenal dengan Merbau. Merbau ya. Itu merupakan hutan yang masih banyak masih banyak hutannya, dan juga banyak cerita-cerita mistis juga yang terdapat di daerah tersebut gitu, di hutan tersebut gitu. Dan beliau ini pernah mengalami kejadian mistis di situ Pak ya? Betul Pak. Bisa diceritakan awal mulanya seperti apa? Awal mulanya kami 3 orang. 3 orang? Jadi kami mau mengambil lahan. Lahan di sana sekitar kami mau ngambil 2 hektar 1 orang. Oke. Kan rencana di situ ada pengeboran. Oh iya. Jadi sepeda motor kami taruh di lokasi. Setelah kami taruh lokasi, air minum kami taruh di sana. Kami pergilah ngukur lahan tersebut. Sampai-sampai kami tersesat. Nggak tahu jalan pulangnya. Itu jarak motor Anda dengan lokasi tempat pengukuran itu jauh atau tidak? Dekat sekali. Dekat sekali. Itu dimulai dari jam berapa tuh Pak? Dari jam 8 pagi. 8 pagi? Ya. Sampai jam 5 sore baru sampai. Tapi di dalam perjalanan kami di hutan itu bermacam-macam rintangan. Contohnya Pak? Contohnya sampai saya manjat ke pohon, saya lihat kiri kanan, dengar sekali bunyi Honda, orang menyinso dekat sekali. Tapi tidak bisa tembus. Memang luar biasa. Hutan itu Pak. Hutan itu? Iya. Itu waktu Anda tersesat itu bersama 2 orang teman Anda? 3 orang. 3 orang teman Anda, bersama 3 orang teman Anda itu. Langkah-langkah yang dilakukan untuk keluar dari situ? Bermacam-macam. Pernah saya buka baju, buka celana, saya coba sendiri. Akhirnya sampai juga ke tempat teman saya lagi. Oh jadi muter-muter gitu aja. Oke. Jadi
Kalau kita bisa kita katakan kalau itu salah satu kejadian mistis, Pak ya. Iya Maksudnya betul sekali. tidak mungkin kalau kita nyasar cuman keliling di tempat-tempat itu aja gitu kan. Betul. Itu sampai 1 hari baru ditemukan? Sampai 1 hari pokoknya saya keliling. Pokoknya 1 hari itu kami keliling aja. Keliling. Mutar-mutar sampai situ juga lagi sampainya. Ada nggak petunjuk yang diikuti atau misal mungkin Bapak dan teman-teman tuh mendengar suara terus diikuti atau mendengar kayak panggilan-panggilan yang memanggil nama Bapak dan teman-teman? Bermacam-macam di dalam hutan itu. Memang di dalam hutan itu merinding kita. Saya lewat cuma tempat kalau bahasa apanya tempat datuk yang punya yang apa tuh, di situ saya lewat. Oh gitu. Memang kalau tempat kaki-kaki datuk tuh luar biasa banyaknya. Iya. Perasaan waktu itu? Waduh, tidak tahulah perasaan kami. Kami bertiga itu tidak tahu lagi. Cuma kami minum aja air akar. Air akar. Air akar tuh yang diminum. Atau selama di dalam hutan pernah melihat makhluk-makhluk gaib? Di situ bunyi aja yang ada. Kalau makhluk-makhluk nampaknya nggak ada. Tapi kita merinding di situ. Merinding, Pak ya? Iya. Soalnya situ hutannya masih memang hutan waktu itu masih memang banyak. Hutan masih luas apa. Binatang-binatang apa nih masih banyak itu. Tapi alhamdulillah maksudnya selama Bapak dan teman-teman itu di hutan itu tidak ada maksudnya diganggu ataupun binatang-binatang yang mencoba mengganggu itu tidak ada ya? Tidak ada. Kalau itu tidak ada. Tapi kami sampai kaki kami ini sampai luka semua. Keliling gitu kan. Luar biasa. Memang enggak mau jumpa jalannya. Padahal jaraknya tidak terlalu jauh dari motor tadi. Tidak terlalu jauh. Ya. Mulai sadar waktu Anda tersesat itu kira-kira waktu sore atau dari siang itu mulai sadar? Sekitar jam 10 kami sudah terasa. Udah terasa. Tapi enggak tembus-tembus mau pulang, enggak tahu jalan lagi. Iya. Karena itu minuman kami taruh di Honda semua. Makanan kami dari di motor tadi kan. Semua barang, minuman, kue-kue gitu. Jajan lah gitu kami taruh di Honda. Di mobil, di motor. Yeah. Jadi memang itu salah satu kejadian mistis yang pernah dialami. Ya. Jadi setelah itu kami jumpa sungai. Disitulah kami ada tempat orang manda, nampaknya di sungai itu ada, di pinggir sungai itu kan ada tempat orang manda, ada jeregen. Disitulah kami mulai berpikir inilah jalan terbaik, kami ikut aja sungai ini gitu. Oh gitu. Ya kami ambil satu jeregen satu orang, jeregen besar tadi. Ya kami ikutilah sungai tadi. Tapi di tempat yang Bapak sebut tadi tidak ada orang? Tidak ada orang. Itu tempat yang memang punya masyarakat atau kira-kira makhluk gaib? Tidak tahu kita, yang jelas di situ ada tempat orang manda namanya. Orang mau cari-cari apa, tidak tahu, cari ikan mungkin. Iya. Jadi jeregennya kami bawa pulang aja. Bawa pulang? Iya. Itu bagaimana cerita sampai akhirnya ditemukan ataupun berhasil keluar dari hutan itu bagaimana ceritanya, Pak? Itulah ceritanya, Pak. Karena kami ikut sungai tadi, sampai ke sungai tadi kan, kami bawa jeregen tadi, ikuti sungai. Otomatis waktu itu keluarga lagi panik semuanya ya? Sudah panik semua. Dan saya dengar juga masyarakat Kayara khususnya sudah ngumpul semua. Ya, di Eka itu kan? Di Eka. Iya. Di Kaju 1 tuh sudah ngumpul semua. Karena Honda kami sepeda motor kami ada. Tapi orangnya tidak ada. Jadi orang itu kebingungan kemana pergi orang ini kan itu. Iya. Ada yang katanya bunyikan Sinsola, bunyikan Honda, sepeda motor tuh kan. Itu tidak mendengar, Pak? Ketika orang yang mencari. Kalau orang yang manggil-manggil itu tidak dengar.
gitu. Tapi kalau bunyi-bunyi sinso apa tuh ada. Udah berusaha juga diikuti suara itu Sudah ya? diikuti. Tapi tetap. Kita ikuti lurus saja. Nanti kita sampai lagi ke tempat kawan tadi. Itulah luar biasa. Ini setelah kejadian itu maksudnya pernah berkonsultasi sama orang-orang pintar gitu Pak, apa yang menyebabkan tersesat itu, atau mungkin ada salah-salah dalam waktu mengukur itu, entah, kan banyak nih kalau dalam Melayu itu istilah-istilah dalam Melayu itu ada yang tidak bisa dilanggar misalnya gitu. Betul sekali. Itu karena kami waktu masuk itu agak terlalu sombong. Ya, takabur gitu. Takabur gitu. Jadi kami terlalu terkabur masalah itu. Kan kita sudah bawa parang semua. Jadi kata kawan diapakan di apa namanya itu? Kalau apanya? Iya, kayu tuh dikasih tanda. Oh gitu ya. Nggak usahlah dekat katanya kan itu. Kita dekat muter aja kok, nggak apa-apa dekat nih. Iya, Cuma berapalah kita ambil lahan nih katanya kan gitu. Jadi ada unsur itunya Pak ya. Iya. Dan pada akhirnya setelah keluar dari hutan tuh perasaannya? Waduh, luar biasa. Tapi memang ibaratnya badan kita tuh udah tenaga lagi. Udah capek karena keliling. Iya. Itu pasti bisa kita bayangkan bagaimana lelahnya dan capeknya. Hampir seharian mencari jalan buat pulang, tapi masih tidak ketemu. Dan pada akhirnya keluar waktu itu sekitar jam berapa? Jam 5. Hampir jam 6. 6 pagi apa 6 sore? 6 sore. Ya. Iya. Itu bisa kita katakan salah satu kejadian mistis Pak ya. Betul sekali. Setelah itu, setelah mengalami itu, ada lagi kejadian-kejadian yang serupa ataupun kejadian yang horor yang pernah dialami? Ada. Itu di tempat kerja. Tempat kerja. Iya, di tempat kerja. Kebetulan di tempat kerja beliau tadi, kita ingatin lagi ya, tempat kerja beliau ini di Eka tadi, di Merbau tadi, cuman tidak terlalu di dalam hutannya. Betul. Nah, itu bisa ceritakan Pak? Itu tempat kerja saya waktu itu di Gemuruh. Di Gemuruh itu banyak bunyi yang aneh-aneh. Bunyi yang aneh. Iya. Karena di depan tempat saya tinggal itu hutan. Jadi kalau tengah malam kita sering dipanggil. Itu dipanggil nama atau? Nama. Memang panggil nama? Iya. Berarti tinggal di mes gitu Pak? Ya bukan seperti ada kotak gitu modelnya. Oh iya. Itu dipanggil-panggil tiap malam? Dipanggil-panggil. Karena saya sendiri yang di situ yang ada. Jauh dari orang. Iya. Jadi ketika Bapak ngalami hal seperti itu, yang coba Bapak lakukan buat mengurangi rasa takut? Saya tidak berani keluar lagi. Pokoknya tidak berani keluar dari tempat itu. Dari tempat kita tidur itu ya? Iya. Oke. Itu di Gemuruh tadi? Di Gemuruh. Di Gemuruh. Ada satu lagi yang luar biasanya nih. Kemarin terjadilah kami orang Pertamina ini orang perusahaan kami kan tabrakan di antara Kapo dengan Kerumutan di Gemuruh tuh. Jadi waktu itu kami dipoto sama orang tuh. Kita dipoto. Di belakang kita ada monyet 2 ekor di samping kaki kita. Padahal waktu pas di foto itu tidak ada sama sekali. Sampai merinding kudu saya. Kali itu luar biasa. Sampai sekarang saya merinding kalau lewat di situ saya pasti merinding. Itu kejadiannya udah lama atau masih baru Pak? Sekitar 2020. 2020. Iya. Jadi banyak juga ya Pak ya? Berarti banyak. Kejadian-kejadian mistis itu salah satu tempat-tempat yang pernah saya dengar tuh kalau di Kerumutan ini Deka tadi. Deka. Gemuruh. Kalau di Gemuruh tuh itu luar biasa, orang banyak lihat. Ada yang nampak duduk di atas pipa tuh nak merana. Ada juga kawan saya cerita anak kecil berlari-lari di jalan itu, tapi kakinya tumitnya yang dulu.
Oke. Saya kalau lewat situ saya merinding tuh, enggak bisa lagi. Memang luar biasa situ. Kalau di Gemuruh deh. Iya. Itu cerita dari teman Bapak tuh. Iya. Kalau saya mengalami sendiri itulah kemarin. Yang Di foto itu padahal waktu foto kejadian foto itu tidak ada. tidak ada sama sekali. Kalau saya ngalami itu mungkin sampai hari ini saya masih ketakutan tuh, Pak. Kalau mungkin ya. Saya langsung merinding duduk saya. Saya bilang masalah itu tuh saya langsung merinding. Jadi kawan saya tidur katanya mimpi. Daerah situ tuh memang banyak orang-orang halus katanya. Anak-anak kalau pagi dia lewat, kalau sore dia lewat. Itu ada sejarahnya nggak kira-kira, Pak? Maksudnya kenapa? Ada. Kayak mana sejarahnya? Sejarahnya ada orang kerumutan atau orang kapau itu hilang dulu. Di Gemuruh itu? Di kapau tuh. Oh, di kapal. Tapi sejarahnya kata orang tuh masih di Gemuruh tuh tinggalnya orang itu, tapi tidak bisa keluar. Oh, kayak ada Ya. makhluk di kampung makhluk halus gitu. Iya, dibawa sama makhluk halus. Yeah. Sampai sekarang. Sampai sekarang belum ketemu. Iya. Tapi kalau orang yang bisa itu tahu, masih ada, masih hidup kata orang itu. Masih hidup sampai saat ini? Masih hidup sampai saat ini orang tuh. Zaman kita ada mendiang Pak Bonde dulu kan, nah, dia tahu tuh. Dia pernah cerita, dia masih hidup. Maksudnya kalau dari keluarganya tidak ada yang berusaha untuk? Sudah berusaha, tidak bisa lagi, memang tidak jumpa lagi. Berarti itu Pak, kalau bisa kita simpulkan makhluk apa namanya? Bunyian ya. Iya. Di kampung Bunyian gitu. Ya, kampung Bunyian. Kalau Anda sendiri itu percaya? Kalau saya percaya. Percaya. Karena kalau kita tidak percaya, kita sudah dites. Iya. Soalnya kan masih banyak juga Pak orang yang menganggap itu hanya sebagai mitos. Ya. Itu cuma sebagai cerita untuk nakut-nakutin orang. Oh, itu tidak. Anda sudah kalau tidak percaya, coba aja. Di Gemuruh itu Pak ya? KK itu aja. DK. Iya. Kalau mau tes orang itu coba aja. Tidak apa-apa. Sombong aja tidak apa-apa. Jadi kalau dari perspektif Bapak pribadi, untuk makhluk halus itu memang nyata. Memang nyata. Memang ada. Anda tahu cerita-cerita yang mengenai kampung Bunyian ataupun makhluk Bunyian itu cerita turun dari orang tua zaman dulu? Betul. Atau seperti apa? Orang-orang tua zaman dulu. Jadi memang walaupun Anda cuma dulu sebagai pendengar ya, tapi Anda pernah mengalami itu. Mengalami kita sudah ada yang tersesat. Ada. Pun ada juga orang yang tersesat di DK itu juga. Besok paginya baru keluar. Oh, gitu. Iya. Itu orang mana tuh, Pak? Orang kita sini juga. Orang sini juga? Iya. Yang saya tahu tuh ada yang 8 tahun menghilang itu. Iya. Yang pada akhirnya pas dia keluar. Oh ya, itu kenal sama saya waktu dia masuk, dia kenal sama saya. Waktu dia keluar pun kenal, tapi bahasanya pun kita tidak jelas bahasa dia. Saya tanya kemana, apa kerjanya, dibilang dia nyupir. Ke Singapura katanya beloknya. Dia bilang sama siapa tuh? Itu masih misteri juga tuh Pak. Iya, saya pun misteri juga karena 8 tahun di dalam hutan Eka tuh dia masih hidup gitu. Dan katanya kenapa tidak bisa keluar tuh karena kontrak kerjanya di dalam itu. Iya. Kontrak kerja sama orang. Iya. Betul sekali. Memang dia pernah cerita tuh. Selain di Eka sama Gemuruh tadi Pak, di kerumutan khususnya, di mana lagi mungkin tempat-tempat yang menurut Anda itu menyeramkan? Di daerah Tanjung Sulawai itu menyeramkan juga. Tanjung Sulawai. Iya. Zaman dulu kan kita orang tua kita tuh tinggal di sana Pak ya? Iya. Tanjung Sulawai itu kan. Itu banyak pernah orang yang punya kandang ayam gitu.
pelihara ayam tuh di sana. Itu pernah didatangi orang tua katanya. Dia punya jenggot panjang, pernah didatangi. Langsung dijumpai gitu. Nah, jadi kalau kita tidak percaya, boleh coba aja. Kalau saya udah merinding kudu saya nih. Gak bisa saya. Kalau saya juga gak berani, Pak. Hantu yang paling serem yang pernah Bapak dengar di kerumutan? Ada dulu, saya pernah dengar hantu kase. Iya, hantu kase, hantu halus ya. Nah, itu kalau dari Bapak itu hantu yang paling menyeramkan di kerumutan itu apa? Maksudnya pernah cita-cita dari orang tua mungkin? Saya kalau masalah apa tuh cuma enggak begitu jelas loh. Tapi kalau masalah yang memang makhluk halus tuh memang saya tahu. Kalau hantu-hantu tuh saya pun enggak begitu apalah. Tidak begitu Pak ya? Iya. Cuma kalau kawan saya pernah juga katanya di tempat kerja saya di Eka, waktu dia masuk malam, katanya dia pernah duduk di atas di atas mesin tuh kata dia. Iya. Kalau saya insya Allah belum pernah jumpa makhluk itu. Iya, makhluk tuh duduk katanya. Di atas mesinnya. Apa? Kalau kawan saya pun pernah jumpa juga. Cewek rambut panjang, cantik, pernah juga jumpa datang. Kalau saya pernah dicekik, itu aja. Tunggu, ini menarik nih Pak. Maksudnya dicekik dalam artian? Saya kan tidur di ruangan tuh. Saya dicekik. Memang dicekik, tapi orangnya enggak nampak. Itu membekas. Ada bekasnya? Merah. Waktu dicekik itu maksudnya hampir kita enggak ada napas. Pernah juga kaki kita diangkat-angkat, digoyang-goyang gini. Kedua-duanya digini-gini kan. Wah, itu luar biasa. Itu. Itu menyeramkan sih Pak. Itu Tapi, di Eka tuh Pak ya? Iya, di Eka tuh. Di tempat saya kerja waktu di Eka dulu. Tapi kalau di Gemuruh tuh tak pernah. Cuma kalau dinding tuh sering dihajar tam gitu, ada suara dipukul-pukul gitu ya? Dipukul gitu kan. Tapi kalau saya karena udah biasa, perasaan saya udah kawan aja lagi. Kalau gitu. Kalau dinding tepuk, saya tepuk pula dinding gitu lagi. Balas gitu kan. Nah, itu aja. Memang jadi kalau bisa dikatakan kalau Anda ini pengalaman mistisnya udah cukup banyak Pak. Sudah cukup banyak. Cukup banyak sekali itu. Dan saya juga banyak mendengar itu kalau di khususnya di Eka Pak ya. Betul sekali. Di Eka itu mulai dari makhluk gaibnya sampai ke hewan-hewannya, hewan buasnya masih banyak sampai sekarang. Masih banyak sampai sekarang. Dan buaya pun banyak. Buaya? Iya. Iya. Nah, ini gigi buaya Eka nih. Itu? Iya. Saya bikin rantai. Jumpa dulu udah mati kan, diambil sama kawan. Nah, ini giginya buaya. Oh gitu. Iya. Itu ada kalau secara spiritual tuh ada fungsinya atau tidak tuh Pak? Maksudnya kalau nggak gigi ada, buaya. cuma orang katanya gigi harimau ya. Oh gitu. Tapi saya bilang ini buaya, gigi buaya. Iya. Iya. Karena orangnya buaya juga kan itu. Orangnya juga buaya ternyata. Kemudian nih kalau kita bicara sama Waca ini rasanya kurang lengkap Pak. Kalau kita cuma bercerita seputar mistis saja tadi kan. Kalau misalkan kita bercerita mengenai dunia, maksudnya dunia apa ya? Anda ini bisa dikatakan konten kreator juga atau tidak nih Pak? Maksudnya kan Anda ini kan sama ini kan eksis di media sosial. Media sosial kadang-kadang kalau sering menghibur orang lah. Menghibur ya. Kayak misal Anda, ya kita tahu mungkin untuk di kerumunan kita udah tahu banget Anda ini penyanyi, jiwanya entertain. Dulu juga pernah ikut DMD pernah. DMD itu apa aja Pak? DMD itu kalau nggak salah dulu jurinya Raditya Dika. Betul. Raditya Dika, dan pernah masuk ke kontennya Raditya Dika atau kontennya yang punya acara itu Pak? Nah, itu saya bikin konten sendiri yang makan-makan tuh. Iya, maksudnya kalau nggak salah itu masuk kontennya Raditya Dika juga. Betul. Iya kan? 100%
peserta saya 10 besar. 10 besar. Iya. Waktu itu Anda membawakan lagu apa tuh? Masih ingat? Jadi sebenarnya Anda ini sudah bisa dikategorikan sebagai seleb kerumutan, sudah pernah ikut audisi bahkan di Jakarta, dan juga tadi dari cita-cita Anda tadi mengenai hal-hal mistis yang pernah Anda alami tadi juga menurut saya itu menarik. Dalam artian menarik ini, kita sebagai manusia intinya tidak boleh ataupun menyepelekan hal-hal yang berbau mistis tersebut gitu. Betul sekali. Apalagi kalau kita takabur. Kalau kita takabur. Itu bakal ada imbasnya ke kita pribadi. Betul gitu, Pak ya. Dan kemudian juga yang terakhir nih, nama sosial media Bapak apa? Nama sosial medianya bisa kita promosikan juga. Wak Chai. Wak Chai. Betul. Jadi kalau bagi teman-teman yang pengen mengikuti kegiatan-kegiatan beliau, bisa di follow IG-nya ataupun Facebook beliau, itu Wak Chai. Di Facebook Wak Chai juga. Sudirman Kucai. Oh, Sudirman Kucai kalau di Facebook ya. Iya. Sudirman Kucai di Facebook. Bisa kita ikuti, di mana beliau ini keseharian beliau ini bisa kita katakan entertain lah. Maksudnya ada beliau ini menghibur. Menghibur ya, betul. Kalau bisa dikategorikan juga beliau ini termasuk lucu juga orangnya, dan juga beliau ini juga sebagai penyanyi kerumutan lah kalau menurut saya. Betul sekali. Ikon kerumutan, kalau kita berbicara ikon kerumutan dalam segi musik, itu menurut saya salah satunya beliau ini, Wak Chai ini. Yes. Gitu kan. Kalau saya ibaratnya kalau ada pesta-pesta, kadang-kadang saya mau jadi MC, kalau tidak ada MC-nya jadi MC. Gitu Pak. Oke. Mungkin itu saja yang kita bahas kali ini ya teman-teman ya. Dan juga saya ingin mengucapkan khususnya terima kasih buat kehadiran Bapak yang sudah bersedia membagikan cerita-cerita horornya tadi, dan juga pengalaman-pengalaman yang pernah Bapak alami. Kami ucapkan terima kasih. Mungkin ada kurang lebihnya atau segala macam, kami mohon maaf. Sama-sama. Terakhir mungkin ada yang disampaikan buat penonton Bualan Kopi? Kalau saya sangat bangga dengan Bualan Kopi ini. Teruslah dilihat di channelnya supaya maju dan menjadi sukses. Amin. Baik, terima kasih Wak Chai kehadirannya. Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.